Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Baitur Rahman, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita awali kajian malam kajian subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini adalah muhasabah pasca Ramadan. Kita akan mencoba untuk melakukan introspeksi diri terhadap kurang enak amalan kita pasca itu hanya setelah Ramadan. Pak? Oh ini kita. Baik. Kita mencoba untuk mengintrospeksi diri terhadap amalan-amalan kita setelah Ramadan ini. Karena itu kajian kita ini penting. Mengapa? Karena supaya amalan kita ini betul-betul menjadi amalan yang kontinu, amalan yang diterima oleh Allah. Apa gimana? Sembarang buku begitu. Bisa diikuti nih? Oke. Karena kita nanti akan melihat apakah benar sih puasa kita ini diterima oleh Allah atau belum. Mengapa ini kami sampaikan? Sebab ciri amalan kita itu diterima oleh Allah itu kalau ada keberlanjutan, ada kontinuitas. Dalam bahasa kamu namanya amaluhu ba'da Ramadan, itu harus khairun min qabl. Amalan setelah Ramadan itu harus lebih baik daripada sebelum Ramadan. Syukur-syukur sama lah. Jangan sampai apa? Ramadan koyo ngono, mari Ramadan koyo ngene. Itu gak boleh. Nah, iso setelah Ramadan harus lebih dari koyo ini apa? Ini penting ini. Karena itu dalam bulan Syawal ini, Syawal itu kan artinya saat peningkatan. Berarti yang ditingkatkan itu amalannya. Itu yang ditingkatkan itu pikirannya, amalannya yang ditingkatkan. Jadi Ibu, Syawal ini peningkatan. Ramadan itu mohon maaf, kalau dalam bahasa pendidikan itu latihan. Selama Ramadan kita dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah. Kalau dalam bahasa pertandingan itu setelah Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan latihan. Nah, pertandingannya itu kapan? Setelah Ramadan. Jangan sampai ini nanti. Ini apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kalladzina qad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti orang, maaf, perempuan yang memintal kain, benang untuk dijadikan kain. Min ba'di quwwatin, setelah menjadi kain yang kuat, angkasa, pagi harinya dicerai-beraikan. Apa maksudnya ini?
Ini sindiran Allah gini ya. Artinya janganlah kita itu seperti orang ketika bulan Ramadan koyok ngono, setelah Ramadan ana koyok. Ngerti bahasanya itu? Jadi ayat ini sindiran ini sebenarnya ya. Jadi janganlah kamu seperti orang yang malam hari membuat kain dari benang satu persatu dianyam. Begitu menjadi kain yang kuat, diambil lagi. Jadi sholat tarawih sing koyo ngono, mari Ramadan situ-situ. Bisa dipahami? Apakah kita seperti itu ya kira-kira? Oke. Jadi amalan di bulan Syawal ini apa? Yaitu mempertahankan kebaikan ketika bulan suci. Berarti nek Ramadan koyo ngono, diusahana setelah Ramadan harus koyo. Satu aja ini. Sekedar mengingatkan. Kira-kira ini sudah ya? Loh hadisnya jelas loh. Man shoma Ramadan, sapa wong sing poso Ramadan, sumat ba'ahu sita, kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal. Min Syawalin, di dalam bulan Syawal ini apa? Karena seperti apa? Kasiyamid dahr, seperti puasa selama 1 tahun. Logikanya begini logikanya. Setiap amalan kita itu kan dilipat gandakan 10. Ada hadis itu. Bu, 30 hari dikalikan 10 berapa? 300. 6 hari dikalikan 10. Berarti 300 tambah 60. Berarti kalau ada orang poso Ramadan ditambahin 6 dino poso Syawal padha karo poso 360 dino. Berarti 360 hari itu berarti apa? Kira-kira sudah melakukan ini? Alhamdulillah. Yang belum monggo. Masih ada kesempatan, kurang berapa hari? Berapa Bu? 10 hari lagi. Iya, 13 ya. Masih ada kesempatan. Cukup kok. Wong 30 dino iso, mosok 6 dino gak iso. Insyaallah. Bagi yang keberatan, ya 30 dino kabeh poso, sing 6 dino gak ono sing poso. Saya puasa ini halangannya luar biasa. Pertama, mohon maaf, hari Ahadnya saya puasa. Akad kemarin itu ada halal besar. Ya terpaksa ya. Hari Seninnya ada di Mojokerto, saya diminta untuk mohon maaf isi halal di Mojokerto sana sama Bu Bupati itu. Makan besar juga. Ya wes. Hari ketiga ada kegiatan di Malang, ada pelatihan itu di Malang, di hotel apa itu Ijen itu loh, resort. Makan hotel, gak mau. Aja nih yang nambah itu, terus pokoknya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita gunakan kesempatan setelah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Pada akhirnya, mohon maaf ini, semua manusia itu pada akhirnya sama. Saya katakan ini apa? Mengapa? Karena ketika orang itu mohon maaf sudah purna, katakanlah umur 60 lah, meskipun ada sebelumnya sudah purna. Orang itu kalau sudah umur 60, bahkan kalau dilanjutkan sampai 70, semuanya sama Pak. Yang kaya dan yang miskin sama. Wis padha tuweke soalnya.
Masih ya tak soge nek padha tuwe wis padha ae. Yang dibanggakan apa? Enggak ada, sama. Yang pangkat, yang enggak pangkat nek padha umur 80 nih wis padha ae. Mohon maaf loh, Pak. Yang punya jabatan, yang enggak punya jabatan, bahkan mohon maaf juga, yang cantik maupun yang enggak cantik, nek umur 90 wis padha. Bisa dipahami ya? Artinya manusia ini pada akhirnya nanti akan sama. Lah sebelum kita masuk ke situ, mumpung masih ada kesempatan, bisa ketemu orang, bisa membantu orang, bisa berbuat baik dengan orang. Karena katanya Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan terlalu disibukkan dengan urusan kita terus. Karena apa? Begitu nanti kita tua, mohon maaf sama Pak. Makanya sebelum kita masuk ke dunia itu, mau ke dunia itu ya, kita kan masih ada di dunia ini kan ya. Kalau sudah ada di dunia itu, manula itu, maka apa yang bisa kita banggakan? Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, terutama apa? Melakukan amalan-amalan yang di hari tua sebagai tambahan kita. Halo, tambahan, tahu tambahan ya? Apa tambahan itu ya? Supaya kelak pulang kampung di akhirat kita itu duit. Bahasa di bisnisnya itu investasi, gitu ya. Bu, kepingin investasi kan? Jadi supaya ada amalan di hari tua kita ini sebagai tambahan bekal ketika pulang ke akhirat. Sebab dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, coba nanti dilihat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul. Orang-orang yang beriman, janganlah urusan pekerjaanmu itu, urusan keluargamu itu, karena hidup itu cuma dua, ngurusi pekerjaan sama ngurusi keluarga, cuma itu. Jadi di dunia ini urusannya cuma dua sebenarnya. Urusan masalah pekerjaan oleh dunia prono awal dan urusan anak bojo berarti keluarga. Sampai kemana saja mesti ngurusi loro. Wisu-wisu budal, wajib putar. Ada apa yang berkait boleh duit kan itu ya. Gua awan-awan ono urusan apa? Anakku saiki jemput aku, anak urusan anak urusan bojo, urusan saudara. Jadi urusan keluarga dan urusan harta benda saja hidup di dunia ini. Karena itu Allah mengatakan, la tulikum, jangan sampai kamu kehalang-halangi andzikrillah ketika kamu melakukan ibadah. Saya tanya, kira-kira ada nggak yang saat ini ada di sini gak bisa hadir kadang-kadang ngurusi keluarga? Ada. Gak ngaji. Motor bojoku, ada. Jadi sebenarnya hidup itu cuma urusannya dua. Allah mengatakan, walamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ujian hidup itu cuma dua, kesenangan di dunia itu cuma dua, yaitu harta benda dan keluarga, anak istri. Itu kesenangan. Dan kita diuji oleh Allah dari dua itu juga. Dengan kata lain, hidup kita itu enak gara-gara dua itu, gak enak ya gara-gara dua itu. Karena itu apa? Faktarun, hati-hati. Oleh karena itu Allah mengatakan jangan sampai gara-gara urusan anak, istri, urusan pekerjaan sampai melalaikan kita untuk berbuat baik dengan orang. Saking repotnya kerja, ono
tonggoe perlu ditulungi gak mereka. Ono gitu. Padahal itu investasi kita. Karena itu hari ini saya ingatkan, mumpung masih ada kesempatan di sisa-sisa umur kita ini, nek bisa berbuat baik dengan orang, berbuat baik. Karena apa? Nanti kalau sudah masanya sulit kita melakukannya. Wis padha umur 80 niku sing ditulungi padha arep sing nulung. Soalnya apa? Sing ditulung padha ame sing padha kuat. Padha apa? Oke, ada 12 lah atau 10 lah kalau cukup waktunya nanti. Amalan-amalan sebagai investasi kita di akhirat, sebagai bekal hidup kita di akhirat. Mumpung masih memungkinkan ini, mumpung masih yang pertama, lakukanlah 2 rakaat setelah wudu. Melaksanakan sholat 2 rakaat setelah. Ada hadisnya Pak. Ma min ahadin yatawaddau. Siapa yang setelah melakukan wudu fayuhsinul wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya itu, wa yusalli raka'ataini, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, yaqbalu bi qalbihi wa wajhihi alaihima, dengan hati dan menghadapkan jiwanya ini kepada Allah, illa wajabat lahul jannah, tidak ada apa balasan baginya kecuali apa Bu? Surga. Jadi Bu, Pak, nek wis tuwek iki nek iso mari wudu, salat sunnah 2 rakaat. Ya sholatnya sudah salat sunnah habis wudu, ada perintah. Entah ini sholat zuhur suwe ini rek, mari mandi, Bu, sampean wudu nggih. Terus hari ini lapor, entah ini gurung entah ini jemputan kurang setengah jam. Salat sunnah 2 rakaat. Salat apa? Salat setelah wudu. Tidak ada balasan kecuali apa? Investasi akhirat. Umus gak kerja ae, ya. Halo. Yo anak-anak wis gede-gede kabeh, wis muar kabeh Pak ya. Ya wis. Konsep gorengnya gak apa-apa. Halo, bisa ya kira-kira salat sunnah 2 rakaat setelah wudu? Ini investasi akhirat loh, Pak. Nah kalau kita tidak bisa, terus kapan bisa? Kayaknya jalan ini. Wong sing wajib ae kok modal-modal. Dilanjut? Oke. 2. Bu, Pak. Halo. Enak ngaji di sini. Mari ngaji didiskusikan. Soalnya mendiskusikan sampai koncone dhewe-dhewe. Apa-apa. Jadi kalau ada orang ngomong itu berarti mendiskusikan apa yang saya sampaikan. Paham ya? Yang kedua, halo. Kalau bisa melakukan sholat berjamaah nang masjid, lakukan. Mumpung seiso. Dalam hadis itu katakan, ketika ada orang tua yang nggak bisa ke masjid gara-gara sakit itu, Rasulullah pernah mengatakan, lau ya'lamu ma fihi ma walau habwa. Meskipun sambil merangkak, dewanya apa? Datang. Terutama sholat subuh. Nah kita itu gak sampai merangkak, iya kan? Ngono sih gak gelem. Loh, kalau tahu keutamaan sholat subuh itu berjamaah nang masjid, meskipun merangkak itu dilakukan.
Nah kita ini sepeda motor mobil ya. Sakit itu kan rumah saya sekitar ya 400 sampai 300 sampai 400 meter. Nah, pernah suatu ketika anak saya itu ngomong, ya bawa mobil aja agak macet ya. Ya kalau ya nanti kan ditanya oleh Allah, mobilmu kamu gunakan untuk apa? Sampai gitu. Sampai sehingga 300 meter itu bawa apa? Mobil. Tak tutup nori yo, enggak bener mobil. Ngomong gurung merangkak kan itu Pak ya. Makanya Bapak kalau bisa melakukan sholat jamaah anak masjid, lakukan sebelum kita nggak bisa. Saya kira-kira sholat jamaah ini ya. Karena ada hadis itu berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid bahwa dia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari ya, terutama sholat subuh. Jadi laisa sholatan alal munafik. Tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali sholat subuh. Jadi orang munafik itu kalau melakukan sholat subuh itu apa? Berat. Nah kita berat nggak? Ada enten berarti itu munafik. Nek berat berarti apa? Jadi orang munafik itu orang yang ketika melakukan sholat subuh berat. Oke, jadi kalau bisa usahakan melakukan sholat terutama subuh dan isya. Mengapa sih orang munafik itu kok gak seneng sholat subuh sama isya? Soalnya kalau sing delok. Kalau sih soalnya amalan orang munafik itu menurut surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Cirinya orang munafik itu amalannya itu kepengin didelok wong. Iku cirine wong munafik. Lah nek salat subuh ame sak ono sing delok. Nek magrib kae sing delok. Bisa dipahami ya? Bu, yang ketiga. Ini cukup 12 rakaat untuk sebuah istana di surga. Hadisnya Mamin abdin muslimin, tidaklah ada seorang hamba muslim yusolli lillahi kulla yaumin, ketika dia melakukan sholat apa itu setiap hari sinta asrota 12 rakaatan tatawuan sebagai sholat tatawu, bukan sholat wajib ya. Ghairul fardhu, yaitu bukan fardu, bukan kewajiban. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali dia akan mendapatkan apa itu istana di surga. Au illa bunyalahu baitun fil jannah, atau dia memang harus dimasukkan ke dalam surga. Dengan kata lain, 12 rakaat setiap hari sholat sunnah itulah yang menjadikan kita dibangunkan oleh Allah. Bukan dibangunkan, ditanya bukan dibangun, dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Jadi kalau gak kepingin masuk surga gerandangan. Soalnya katanya Umairah itu hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan, jembatan sebagai tempat perlindunganku, langit sebagai atap, bumi sebagai apa bodoh. Insya Allah kita masuk surga, tapi punya rumah atau tidak tergantung sholat sunnah kita di sunnah. Halo, kalau kepingin dibuatkan rumah di surga oleh Allah, Bu, halo,
lakukan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Rawatib. Apa rawatib itu? Yang mengiringi sholat fardu. Apa saja? 1, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau bisa, kalau nggak bisa 2 rakaat. Terus 2 rakaat sesudah zuhur. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. Terus 2 rakaat sesudah isya. Terus 2 rakaat sebelum, jumlahnya 12. Kalau 10 berarti sebelum zuhur 2. Boleh, karena apa? Di hadis lain itu asyara hanya 10. Kira-kira sudah dilakukan nggak ini? Iya, tapi gak jangkau. Sering gak jangkau. Rata-rata sering gak jangkau itu karena apa? Tekoi kari. Tekoi. Padahal dalam surat An-Nisa ayat 142 tadi Allah berfirman apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu salat ya podo. Ya kayak kita ini. Tapi kusala. Apa kusala? Males. Males itu cirinya nek teko ngareni. Boleh sih. Kayak jamaah VIP ya. VIP enggak di sini ya. Bu, mohon maaf ya. Cirinya orang munafik itu sholat ya sholat, tapi apa? Beda loh ngareni dengan kari. Apa bedanya ngareni dengan kari? Oh, ngareni itu niat. Nek kari gak niat. Sajane wis gak kari. Ternyata bawa sepeda motor, bensinnya habis. Akhirnya datangnya kari, iku jenenge kari. Tapi nek gak teko-teko ngenteni koma ae, iku jenenge ada orang yang kayak gitu. Ada. Oh, ada. Yang sebelah mana? Oh, gak teko, Pak. Oh, ya alhamdulillah. Coba ya, ini ngomong ada kesempatan. Investasi akhirat kita loh ini. Mau wis tuwa gak sempat, ya apa maneh sempat. Bisa tuh ya 2 rakaat ya. Ayo, saya ngajak karena apa? Podo-podo punya kepedulian kita nih. Ayo, mlebu swarga cek bareng-bareng Pak. Aja ijenan tolak oleh depan koncone. Kalau bersama-sama kan enak. Oke. Reuni ya. Yang ke berapa itu? 4 atau 5? 4. Ya alhamdulillah anak sing ngeten. Yang keempat, halo. Di usia senja ini kalau bisa permudahlah urusan sholat tahajud. Permudahlah urusan sholat. Mosok nggak bisa sih. Allah mengatakan surat Al-Isra ayat 70. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian dari malam, bukan semuanya, bukan setengahnya, enggak usah dihabiskan. Titik air dari malam hari itu gunakan untuk apa? Fatahajjat bihi, lakukanlah sholat. Untuk apa? Nafilah. Apa nafilah? Tambahan.
Jadi jagakno sholat kita, Bu. Halo. Cukup ya cukup, tapi perlu apa? Tambah. Orang aja hidup ini perlu tambahan penghasilan, ya kan? Apa Pak? Ceperan. Wah, orang baik itu oleh ceperan di akhirat kok gak boleh. Jadi, iya bahasanya ceperan. Jadi golek ceperan amalan melalui apa? Sholat tahajud. Nafilah itu sholat tambahan. Artinya meskipun tidak dilakukan ya gak apa-apa. Cuma amalan kita itu ya pas. Ngerti pas ah? Ya pokok kanggo mlebu swarga wis pas ngono. Tapi yo gak ono kulkase, gak ono AC-ne. Jadi mohon maaf. Artinya amalan kita ini amalan tambahan itu lakukan melalui sholat tahajud. Berapa rakaat? 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat. Sekuat 5 rakaat. Karena itu kalau sholat tahajud gak usah, mohon maaf, gak usah gopo. Kira-kira bisa nambahi kok, bisa tambahi mana? Bisa nambahi gak kira? Si ono waktu nih, si ono tambahi mana gitu. Jadi jangan seperti borongan, tahu borongan? Pokoknya mana? Sementara nggak bisa lagu, ya. Karena apa? Allah menjamin asa ayat pasakaruku kamakomam. Allah akan menjadikan hidup itu punya makom. Makom itu apa? Tempat mahmudah yang terhormat. Meskipun gak kaya, tapi gak akan mungkin dilecehkan orang. Meskipun gak cantik, gak akan mungkin dijelekkan orang. Karena apa? Allah sudah memberikan makom kepada kita. Yang mahmudah itu apa? Yang terhormat. Meskipun gak punya, mohon maaf Pak Tri ya, jabatan, gak apa-apa. Kita itu masih dihargai orang, masih dihormati orang. Ono wong tuh jabatan tapi gak punya kehormatan. Soalnya apa? Jabatannya tadi didapatkan dari kecurangan umpamanya. Seandainya ada. Sampai kok menegak ya. Enggak, saya enggak nyindir orang. Seandainya ada seperti itu. Nah, bukan hanya itu, Bu. Salat tahajud ini katanya Allah, asa ayam asakaru buka mahkomam wakur apa? Wakur. Terus saja. Wakur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam masuk yang enak, yang bahagia. Seandainya kita keluar kita juga keluar ya. Dengan kata lain, mlebu metune enak ngono. Ojo mlebu enak, metune gak enak. Soalnya ana mlebu tapi gak iso metu. Ana metu gak iso mlebu, ana gitu. Jadi yang kita harapkan hidup itu mlebu metu enak. Ngerti mlebu metu aku? Jadi rezeki itu loh Bu, maksud saya melpune rezeki enak, umpamanya ditokno ya enak. Sebab hidup itu cuma 2 aja, melpune. Makanya ada istilah terima kasih, diterima dikasih, diterima dikasih. Jadi hidup itu sebenarnya gitu aja, melpune saja. Ya dengan makan, melpune enak, makan enak, tapi gak iso keluar ketika mohon maaf buang air besar nggak bisa, terus gimana? Rumah sakit. Tapi ada juga metune enak, gak mari-mari. Ya kayak. Jadi hidup itu harus metu sih. Itu yang diberikan oleh Allah. Nek ngelakoni sholat tahajud, dikai metune enak, metune enak. Apalagi? Wakilnya sepuluh kasih
Waj'alni min ladunka. Masya Allah, kita akan diberikan oleh Allah pertolongan loh Bu. Sultanan Nasirah, bukan pertolongan yang biasa, pertolongan yang sultan. Ngerti sultan? Sultan itu tingkat tinggi. Jadi salat tahajud ya. Masa saya harus tunggu gak sempat. Apa? Bisa ya? Ayo Bu, salat tahajud investasi akhirat kita yang luar biasa ya. Kayak setani. Mohon maaf, kalau kepingin salat tahajud, mohon maaf, usahakan tidur jam 10. Wis. Oh Marisa, yo mesti iso. Lah sampean tangi jam 1 jam 2 pipis. Mari kita turun. Saya coba jam 10, lu sudah bisa? Belum. Saya coba jam 10 mau tidur setiap hari, mesti jam 3 bangun, mesti. Kalau nggak percaya ngomong. Tapi nek sampeyan tidur jam 11, jam 12 nang warkop dhisik gak kira iso tani. Halo. Bisa ya? Alhamdulillah. Dilanjut supaya cepat. Bu, Pak, ada amalan lagi investasi akhirat. Halo. Awali pagi kita, bukannya budaya. Awali pagi kita dengan apa? Sholat duha. Berapa? 2 rakaat. Masih ada kesempatan, tahu nggak? Ono 2 lagi. Si ada kesempatan lagi, putune gorong teko, tambahi maneh. Jadi sholat duha 2 rakaat maksimal berapa? 8 rakaat. Ya, jadi 108. Kayaknya jarang kayaknya ya. Minimalis. Wis ngomongin minimalis. Dunya bronone minimalis. Salat duhae. Bukan salat duha ini untuk mencari rezeki, bukan. Tapi kalau jenengan salat duha minta Allah rezeki, boleh. Saya ulangi ya. Jadi salat duha itu bukan salat untuk mencari rezeki, bukan. Salat duha ini kita lakukan karena Allah. Setelah salat duha kita boleh minta Allah rezeki. Karena itu tidak ada bacaan khusus. Sedangkan bacaan yang diberikan oleh ulama, Allahumma ini duha wal ba'a, itu bukan dari Nabi. Itu ulama. Boleh. Itu artinya ya Allah dengan waktu duha ini ya Allah, wa in kana rizqi fis sama'i fa'anjilu, kalau rezeki saya itu di langit ya Allah, turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau di dalam bumi fa'akhrijhu, keluarkan. Wa in kana haraman fatahhiru, kalau itu setengah-setengah haram, cuci ya Allah supaya jadi halal. Wa in kana baitan, kalau itu jauh ya Allah di Banyuwangi ya Allah, fakoribu, dekatkan. Boleh, itu doa. Doa itu ada 2, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu dari Allah dan Rasul, doa masalah itu dari ulama atau dari diri kita sendiri. Money laundry ya? Oh, ternyata ya. Bisa ya duha ya? Pak Bos, sudah bes? Belum, lanjut. Kan diskusi Ustaz. Oh, ya apa ya? Kurang 3, gak apa-apa? Terus lanjut. Sisa. Bu, Pak, halo. Bu, masih ada kesempatan, gunakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, walau ayat, meskipun 1 ayat. Jadi dino iki dino apa? Akad ya?
langsung buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Boleh. Pokok usahakan setiap hari membaca. Karena itu mushaf Al-Quran, kitab Al-Quran itu kalau bisa taruh di meja, bisa. Halo, Quran ditaruh di rak tinggi 2 meter lagi. Alasannya apa? Kita itu harus menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Nah terus, karena Quran itu lebih tinggi daripada yang lain. Akhirnya apa? Gak tahu di. Tolong ya, bisa ya? Satu ayat pun. Nah, ini 1 ayat ketidikan ya tambah 2 ayat. Saya kurang. Syukur-syukur 1. Wah, Masya Allah, luar biasa. Halo. Masa saya gak sempat. 4 kali 4 16. Sempat gak sempat ya harus nah ini Bu, yang ke berapa? 7. Yang ke-7, biasakan memberi makan orang miskin. Ada hadis ini. Dari Abu Hurairah, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Walaupun setiap pagi itu Allah menurunkan 2 malaikat kan gitu ya. Satu untuk mencatat orang yang bersedekah, nanti ada sedekah ya. Supaya sedekahnya itu diganti oleh Allah dan ditambah rezekinya. Satunya mencatat sehingga belum sedekah. Muga-muga dunya bronone nang cepet entek. Kita nek didongakno malaikat berarti kan dijawab. Makane rezeki kita entek ae. Soalnya apa? Gak sedekah. Kalau bisa setiap hari ada orang yang kita beri makan, minimal kue atau minum. Tidak mesti harus tidak mesti harus nasi. Ono uang dikai kue 1 atau minum. Setiap hari usahakan memberikan orang miskin. Insyaallah. Wis sampean doli kok dunya krono sing saono kae iku kawulane mati ya gak di. Berapa itu harta bendanya yang di luar itu? Sawahnya ada 10, mobilnya ada 20. Wis dolono situ bendina digawe. Kok dia balik kekurangan. Enggak, insyaallah enggak. Karena Allah mengatakan, ini Bu, Pak, dalam surat Toha kalau nggak salah itu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Harta benda yang kita infakkan itu akan langsung diganti oleh Allah. Karena itu nggak usah khawatir. Semakin sering memberi orang, semakin sering dikasih oleh Allah. Halo, terima, kasih, diterima lagi, dikasih lagi. Langsung kan nggak kasih, nggak akan mungkin menerima. Jadi untuk bisa menerima itu harus apa? Kasih. Makanya nek menerima harus ya. Terus ini penting juga. Berapa ini? 9. 8. Bu, Pak lihat buku pintar tentang puasa sunnah. Kalau bisa, buku wis tukak iki lakonono puasa sunnah. Apa puasa sunnah? Coba lihat di buku pintar ini. Ada 6 hari Syawal sudah nggih. Nanti ada puasa Arafah sebentar lagi nggih. 1 hari. Ya. Ada lagi setiap bulan puasa Ayyamul Bid. Rutinkan kalau bisa 3 hari, 13, 14, 15. Rutin Pak. Monggo. Saya ngomong karena saya berusaha melakukan. Luar biasa. Terus puasa Asyura. Berapa Bu? 1 hari nih. Kapan? Bulan Muharram, ya kan? Tanggal 10 Muharram. Ada
ada lagi puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari. Ada orang? Ada. Bisa. Kita aja ngomong nggak bisa. Karena kita nggak biasa. Ada lagi Bu, puasa Senin Kemis. Nek Senin Nyenin, nek Kemis. Jadi puasa Senin Kemis karena apa? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Okay? Ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu sebelum bulan Ramadan. Ada diperintah oleh Rasulullah. Tapi nggak ada waktunya. Pokoknya bulan. Ada puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada juga ini. Yang meskipun masih kontradiksi tapi ada. Itu ya. Oke, 9. Zikir pagi. Apapun yang terjadi, tangi melek apa tangi turu? Tangi turu langsung melek udah Pak ya. Ojo tangi turu langsung. Mari tangi. Ojo tangi melek ya. Tangi melek. Langsung zikir pagi. Setidak-tidaknya membaca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi karena apa? Kita dihidupkan lagi oleh Allah. Kayak ikat tahun tuh ngomong. Wis tuwek kita wis tuwek, ngono lho. Mosok ngono tok gak sempat. Kalau gak sempat langsung aja satu kata alhamdulillah. Boleh. Syukur-syukur ketika sudah enak kayak gini baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Allah itu zikir pagi, pembuka pintu rezeki, kesehatan, keamanan, kemudahan, segala urusan kita. Jadi nek pagi ini kita zikir, insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Gitu ya. Baik. 10 ya. Bu, Pak. Man shalla alayya hina yusbihu asra wa hina yumsi asra adrakathu syafaati. Siapa yang mengucapkan, membaca sholawat pada waktu pagi 10 kali, sore 10 kali, adrakathu, maka baginya akan mendapatkan syafaat. Dan apa syafaat itu? Bertolong. Makanya sering membaca Allahumma sholli ala yang paling pendek. Ojo dangdutan ae to, Bu. Allahumma sholli ala. Ada yang di masyarakat pakai Sayyidina nggih, Sayyidina karena untuk menghormati Rasulullah. Ada yang gitu. Enggak. Tapi terutama hari Jumat, nggih. Oke. Infak 11 Pak ya. Usahakan Bu, Pak, wis tuwek bendino. Halo. Bisa enggak setiap hari 1.000, 2.000 lah. Pokoknya setiap hari 2.000. Saya kalau masjid saya bawa uang, mesti saya bawa. Subuh itu masih bawa uang. Untuk infak, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Allah akan ganti. Sama kan kecil-kecil ini Pak, gak usah ibu-ibu. Kubu ngurusi haji, gak mana-mana, gak tahu daftar ke kubu haji. Masih daftar gak udah. Oke. Paling akhir. Bu, paling akhir. Ayo digunakan hidup ini untuk saling berdakwah. Apa dakwah? Ngajak. Minimal kalau ngaji ini ngajak atau goreng. Bestine diajak ya, bestine. Di WA. Pokoknya ngaji ya. Kalau panganan enak. Boleh gak apa-apa. Jadi ngejak kok. Ngejak orang itu harus diberikan iming-iming, nggak dikasih iming-iming nggak
Anak juse pun. Saya kira itu ya. Mohon maaf. Waktunya terlalu banyak. 2, ibu 1, bapak 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitur Rahman, Ustaz, ini jamaahnya insya Allah itu sudah 80% melaksanakan yang disampaikan Ustaz tadi. Amin. Tapi begini Ustaz, ada yang bikin kita down. Ini ceramah di YouTube dan kemarin sudah sampai Masjid Baitur Rahman. Yang intinya bahwa kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, tetapi yang bisa menolong masuk surga adalah menolong sesama orang lain, walaupun hanya memberikan secangkir kopi. Ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi nolong wong aja secangkir kopi saja bisa masuk. Omongane amalan sing koyo ngono gitu lho. Halo. Halo. Jadi nolong wong kayak kopi seger itu iso mengantarkan masuk. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi sedekah, luar biasa. Maksudnya begitu, Pak. Halo. Jadi ojo dipateni, apa lihatnya gak usah nolong wong. Soalnya ada hadis bukan gitu hadisnya. Ada seorang ulama pelacur berjalan di tengah gurun, terus menemukan anjing kehausan. Akhirnya anjingnya itu ditolong, dikasih apa? Amalan seorang pelacur, mohon maaf, menolong anjing yang kehausan itu bisa mengantarkan dia masuk, bisa mengantarkan, Pak. Halo, tahu ini bisa mengantarkan? Artinya amalannya kaya ngono iso ngantar masuk surga. Apa maknane amalannya wong sing kaya ngene iki? So, gitu. Memahaminya begitu. Ya aja dipahami pucuk itu. Nek kudu gak usah sholat apa, golek anjing kehausan aja. Wah, kacau gitu. Kata tak nggih? Satu lagi. Oke, Bunda, agak keras. Apa, Pak? Oke. Wirid itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya dzikir. Sing dipentingkan ku wirite apa dikire? Oh, wirite apa tahajute? Ini Allah itu berfirman. Nih, wadkurullaha katsira dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir itu apa sih? Zikir itu segala sesuatu yang menjadikan kita ingat pada Allah. Kita sholat, as-sholatu lidzikri, sholat itu adalah zikir kepadaku. Baca Quran itu zikir. Halo. Kita berdoa itu termasuk apa? Zikir. Jadi zikir itu harus dipahami segala sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Nah, pertanyaannya itu tadi, sing dipentingkan sholatnya apa wiritane? Maksudnya wirid itu ya zikir, sholat itu ya sing bener sing di. Nek menurut saya sing bener sing gak salah. Bukan bener sih. Nah, menurut saya Bunda, karena sholat itu adalah zikir, maka ketika dengan sholat itu menulis zikir, itu menulis wirid, ngono ya. Jadi sampai sak durunge sholat wiritan monggo. Ketika sholat itu termasuk wiritan. Mari sholat wiritan mana itu? Sing gak bener, sing sholat gak wiritan. Ngoten nggih? Cukup? Nek dulu
semuanya cukup. Bapak Ibu, demikian kajian kita. Baru kali dia ngaji sampai jam segini ya. Enggak. Mohon maaf sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Terus terang, saya malam itu mikir, saya besok ngaji apa? Akhirnya tadi ngaji saono gimana ya. Tapi ngaji ini cuma sarana. Yang penting bagaimana kita punya tambah keilmuan, tambah keimanan, dan yang paling lagi tambah amal kita, itu yang paling penting. Jadi perkara materi insya Allah akan berkembang. Terus terang materinya kan nggak terlalu menarik ya. Oh menarik? Oh menarik ya, semoga aja. Saya tuh pikir materi opo gitu loh, materi opo. Soalnya nggak ada request, biasanya ada request, Ustaz, materinya nanti kalau bisa bicara tentang ini tadi nggak ada. Apalagi memberitahu ini mendadak bisa, ini semua nggak masalah. Sesuai jadwal. Oh sesuai jadwal. Tetap Pak diingatkan Pak, karena saya biasa lupa. Karena banyak urusan sehingga sering lupa. Baik, bisa diakhiri. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bunda, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi para jemaah, setelah nanti kita sholat subuh kemudian makan pagi bersama, kami ingatkan sekali lagi bahwa nanti akan ada rapat pembentukan panitia Hijrah dan pembangunan masjid sekaligus evaluasi kegiatan Ramadan kemarin. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Oke. Matikannya gimana Mas?